saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga dan guru prakarya. Saya lebih terfokus ke tuntunan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum, dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberikan tugas, dan saya berpikir sangat mudah dalam mengajar, karena memberikan materi, tugas, dan anak biasa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit untuk diatur, dan lambat berpikir walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi itu saya sudah jelaskan berkali-kali. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofis Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutwuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka, lahir, dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan, kita harus berfokus pada murid dan murid. Pendidikan adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya. Sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Yang dapat saya terapkan dalam kelas untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya, saya sebagai pendidik harus disiplin dalam situasi apapun. Guru menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama. Tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi, memiliki solidaritas, dan membiasakan anak mencintai lingkungan sekolah. Meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji, saling menghargai, saling menghormati, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Membuat kesepakatan bersama tentang kebiasaan-kebiasaan baik di kelas atau di sekolah. Misalnya, dengan membuang sampah di tempatnya, belajar dengan kondusif, aman, dan damai, datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, dan lain sebagainya.